warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rifai dari Pendidikan Teknik Mekatronika angkatan 2017 yang saat ini sedang mengikuti perkuliahan manajemen industri di kelas E 2019. Dan saya 1351824128. Kali ini saya akan membahas materi tentang Lean Manufacturing di era revolusi industri 4.0. Sebelum masuk lebih jauh tentang Lean Manufacturing di era revolusi industri 4.0, saya akan membahas terlebih dahulu latar belakang untuk Lean Manufacturing sendiri. Pimpinan perusahaan Jepang terdahulu seperti Eiji Toyoda, Taiji Ono, dan Shinya Shingo dari Toyota Motor Company mengembangkan sebuah sistem produksi yang disiplin dan berfokus pada proses yang sekarang dikenal sebagai Toyota Production System, atau bisa disebut juga dengan Lean Production. Tujuan dari sistem ini adalah untuk meminimumkan penggunaan sumber daya yang tidak memberi nilai tambah pada produk. Nah, yang di kanan ini merupakan foto dari Eiji Toyoda sendiri. Nah, lalu konsep Lean Manufacturing dipopulerkan di Amerika oleh Massachusetts Institute of Technology dalam studi mengenai pergerakan dari produksi massal ke arah produksi seperti yang dijabarkan dalam Machine That Changed the World, Womack, Jones and Ross 1990. Di sana dibahas mengenai perbedaan besar antara kinerja perusahaan otomotif Amerika dan Jepang. Buku tersebut juga membahas elemen-elemen penting yang menyebabkan Lean Production bisa mewujudkan kinerja tinggi. Istilah Lean digunakan karena metode bisnis Jepang menggunakan lebih sedikit usaha manusia, investasi, dalam produksi, material, dan waktu dalam semua aspek operasional. Persaingan antara perusahaan-perusahaan otomotif Jepang dan Amerika Serikat selama 25 tahun belakangan menyebabkan prinsip-prinsip Lean diadopsi ke seluruh bisnis manufaktur Amerika Serikat. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian Lean Manufacturing. Berdasarkan APIC atau American Production and Inventory Control Society, Lean Manufacturing adalah sebuah filosofi produksi yang memberikan pelaksanaan penekanan tentang meminimalisasi sumber daya yang ada, termasuk waktu, pada seluruh aktivitas perusahaan. Fokus utama dari Lean ini sendiri ialah untuk mengeliminasi waste atau pemborosan yang tidak memberikan nilai tambah pada sebuah produk. Nah, berdasarkan dari pengertian tadi dapat kita simpulkan bahwasannya tujuan digunakannya Lean Manufacturing ialah untuk bisa mengenali dan menghilangkan 7 jenis pemborosan atau 7 waste tadi, yaitu diantaranya ada waste transportation atau pemborosan transportasi, yang kedua ada inventory atau persediaan, ketiga motion atau gerak, keempat waiting atau menunggu, kelima overproduction atau produksi yang berlebih, keenam overprocessing atau proses yang berlebih, dan yang terakhir adalah defect atau cacat atau bisa juga dibilang rusak. Untuk penjelasan dari waste transportation atau transportasi ialah pemborosan terjadi karena tata letak atau layout produksi yang buruk, pengorganisasian tempat kerja yang kurang baik sehingga memerlukan kegiatan pemindahan barang dari satu tempat ke tempat lainnya. Seperti contohnya letak gudang yang jauh dari tempat produksi. Lalu yang selanjutnya itu ada inventory. Waste of inventory atau persediaan adalah pemborosan terjadi karena inventory atau akumulasi dari finished goods atau barang jadi, WIP atau barang setengah jadi, dan bahan mentah yang berlebihan di semua tahap produksi sehingga memerlukan tempat penyimpanan, modal yang besar, orang yang mengawasinya, dan pekerjaan dokumentasi atau paperwork. Lalu selanjutnya yaitu waste of motion atau gerak. Adalah pemborosan terjadi karena gerakan-gerakan pekerja maupun mesin yang tidak perlu dan tidak memberikan nilai tambah terhadap produk tersebut. Contohnya, peletakan komponen yang jauh dari jangkauan operator sehingga memerlukan gerakan melangkah dari posisi kerjanya untuk mengambil komponen tersebut. Lalu ada waste of waiting atau menunggu. Ketika seseorang atau mesin tidak melakukan pekerjaan, status tersebut disebut menunggu. Menunggu bisa dikarenakan proses yang tidak seimbang sehingga ada pekerjaan maupun mesin yang harus menunggu untuk melakukan pekerjaannya. Adanya kerusakan mesin, supply komponen terlambat,
hilangnya alat kerja, ataupun menunggu keputusan atau informasi tertentu. Lalu ada overproduction. Overproduction atau bisa disebut dengan produksi yang berlebih. Pemborosan yang terjadi karena kelebihan produksi baik yang berbentuk finished good maupun WIP barang jadi maupun WIP barang setengah jadi, tetapi tidak ada order atau pesan dari customer. Beberapa alasan akan adanya overproduction atau kelebihan produksi antara lain yaitu waktu setup mesin yang lama, kualitas yang rendah, atau pemikiran just in case ada yang memerlukannya. Lalu ada over processing atau proses yang berlebih. Tidak setiap proses bisa memberikan nilai tambah bagi produk yang diproduksi maupun customer. Proses yang tidak memberikan nilai tambah ini merupakan pemborosan atau proses yang berlebihan. Seperti contohnya proses inspeksi yang berulang kali, proses persetujuan yang harus melewati banyak orang, proses pembersihan. Semua customer menginginkan produk yang berkualitas, tetapi yang terpenting ialah bukan proses inspeksi yang berulang kali yang diperlukan, tetapi bagaimana menjamin kualitas produk pada saat pembuatannya. Yang harus dilakukan adalah carikan root cause atau akar penyebab dari suatu permasalahan dan ambil tindakan atau countermeasure yang sesuai dengan akar penyebab tersebut. Lalu yang terakhir ada defect atau cacat atau juga disebut rusak. Pemborosan terjadi karena buruknya kualitas atau adanya kerusakan defect sehingga diperlukan perbaikan. Ini akan menyebabkan biaya tambahan yang berupa biaya tenaga kerja, komponen yang digunakan dalam perbaikan, dan biaya lainnya. Prinsip utama Liang. Menurut Womack dan Jones 1996, Roger and Schock 1999, yaitu ada 5 prinsip utama Liang. Yang pertama yaitu mendefinisikan value atau nilai dari sudut pandang customer. Kedua, mendefinisikan nilai aliran. Yang ketiga, aliran proses. Keempat, sistem tarik ataupun sistem. Yang kelima, berjuang untuk kesempatan. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang prinsip utama Liang. Value ditentukan oleh customer. Itu berarti perusahaan harus bisa mengidentifikasi keinginan customer dan memberikan nilai tersebut kepada customer. Keseluruhan proses dari produksi dan pengiriman sebuah produk seharusnya diperiksa dan dioptimalkan berdasarkan sudut pandang customer. Jadi, ketika value didefinisikan, kita dapat menggali aliran nilainya yang berupa seluruh aktivitas baik value added ataupun non value added, dari raw material sampai barang jadi di tangan customer. Selanjutnya, langkah-langkah proses yang non value added bisa dihilangkan atau pemborosan, sehingga yang ada dalam aliran proses hanya yang value added saja. Sistem tarik ataupun sistem adalah sistem produksi yang disesuaikan dengan demand atau kebutuhan dari customer. Kesempurnaan diraih ketika orang-orang di dalam organisasi menyadari bahwa proses continuous improvement dalam mengeliminasi waste dan mengurangi kesalahan harus diwujudkan sehingga keinginan customer dapat dipenuhi. Lalu saya akan membahas tentang benefit dari lean manufacturing. Lean manufacturing memberikan beberapa keuntungan kompetitif terhadap perusahaan yang menerapkannya dibandingkan yang tidak menerapkannya. Yang pertama yaitu biaya produksi yang lebih rendah, dan benefit yang dapat ialah profit yang lebih tinggi. Lalu ada cycle time atau waktu yang dibutuhkan dari produk dipesan sampai diterima customer yang lebih singkat. Yang ketiga, support green manufacturing ISO 14001, yaitu mengurangi pemborosan material. Keuntungan-keuntungan ini dapat diwujudkan dengan beberapa hal, yaitu yang pertama make to order atau yang didukung oleh cycle time yang singkat dan JIT. Yang kedua, lean manufacturing yang didukung oleh seluruh bagian organisasi akan mengurangi biaya tenaga kerja asing. Lalu balik ke judul utama kita di awal, yaitu lean manufacturing di era industri 4.0. Maka akan muncul pertanyaan, untuk dapat memaksimalkan potensi dalam manfaat industri 4.0, perusahaan manufaktur harus lebih dahulu menerapkan prinsip lean manufacturing secara benar. Mengapa begitu? Apakah alasannya? Informasi sangat dibutuhkan untuk menghilangkan sumber-sumber pemborosan. Di tengah era teknologi seperti saat ini, tentu perusahaan manufaktur berupaya meningkatkan sistem manufaktur. Kemudian di masa depan, semua fasilitas manufaktur akan terkoneksi satu sama lain,
baik itu melalui sensor yang ditanam untuk mesin hingga penggunaan sistem berbasis cloud ataupun untuk pabrik. Dalam hal ini, peranan software yang canggih sangat menentukan khususnya untuk pemrosesan data untuk mendapatkan informasi yang dapat ditindaklanjuti. Teknologi Industri 4.0 memungkinkan pabrikan mengakses informasi penting tentang alur kerja secara real-time melalui penggunaan sensor, real-time data analisis, big data, cloud computing, dan artificial intelligence, memungkinkan perusahaan memahami kelemahan produk dan proses, dan mengurai permasalahan yang kompleks sampai di akarnya. Hasilnya, pabrikan dapat memproses produk jauh lebih cepat dengan waste atau pemborosan lebih sedikit, sehingga proses lead time di seluruh rangkaian jauh lebih cepat. Contoh kasus misalnya di sebuah pabrik ada satu line produksi yang tiba-tiba mati, atau mengalami downtime selama 60 menit per minggu. Apakah menambah sensor akan bisa menyelesaikan masalah? Jawabannya belum tentu, karena kita masih belum tahu sumber downtime yang sebenarnya. Umumnya, tim akan tetap mengambil langkah mundur untuk mendapatkan data lapangan, menganalisanya, dan kemudian memutuskan tindakan lebih lanjut. Setelahnya, baru tim akan memutuskan sensor apa yang tepat untuk dipasang, sehingga bisa mengumpulkan data yang tepat di masa depan. Kesimpulannya ialah, tingkatnya penerapan industri 4.0 tanpa menjalankan prinsip-prinsip Lean dapat berakibat fatal. Kita bisa menerapkan teknologi pada proses yang tidak tepat, proses yang tidak memberi nilai tambah. Dalam hal ini, ada dua hal yang harus terus kita ingat. Pertama, kita tidak boleh meremehkan peran manusia dalam melakukan pemecahan masalah di proses produksi. Semua proses selalu membutuhkan evolusi, adjustment, dan improvement yang berkelanjutan. Kedua, data yang buruk akan menggandakan biaya investasi. Terima kasih, sekian dari saya. Maaf apabila ada kata-kata yang salah. Semoga penjelasan saya bisa diterima oleh teman-teman menonton. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.